Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar dari mata kuliah TEFL. Dalam pembelajaran ini, saya akan menjelaskan metode Grammar Translation Method dengan metode Grammar Drills. Grammar Translation Method adalah metode tertua di dunia dalam bahasa. Awalnya metode ini digunakan dalam bahasa Latin dan Yunani, kemudian diterapkan dalam bahasa asing, yaitu bahasa modern, bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris. Karakteristik utama Grammar Translation. Yang pertama itu pembelajaran dilakukan dalam bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, tata bahasa diajarkan secara eksplisit, artinya aturan grammar dijelaskan dengan jelas. Ketiga, siswa berlatih menerapkan aturan grammar melalui latihan berulang. Dan yang keempat, ketepatan atau accuracy sangat diutamakan dalam metode ini. Dan yang terakhir itu kelima, menjelaskan kalimat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia merupakan bagian penting dalam latihan. Saya memilih Grammar Translation Method dengan teknik Grammar Drills karena ini sangat efektif untuk para siswa, apalagi untuk siswa SMP dalam memahami dan menguasai aturan grammar secara sistematik. Topik yang saya ajarkan adalah simple present tense, khususnya menggunakan to be. Baik, alhamdulillah hari ini kita belajar grammar bahasa Inggris, yaitu penggunaan to be. Penggunaan to be yaitu I, yaitu am, are, dan is, dan are. Nah, dalam simple present tense kita akan belajar menggunakan teknik grammar drills, yaitu latihan-latihan yang akan membantu kalian memahami dan mengingat aturan grammar dengan baik. Baik, di sini saya akan mulai. Perhatikan papan tulis ya. Perhatikan papan tulis. Hari ini kita belajar to be ya. Kita belajar to be. Oke? Dalam simple present tense. Baik. To be itu, nah to be ini artinya dalam bahasa Indonesia bisa adalah atau sedang ya. Ada bentuk 3 to be yang kalian harus hafal. Tadi yang saya sudah tuliskan ya. Pertama itu, baik saya akan tulis pertama itu I am. Ini to be ya, ini to be. Nah, to be itu subjeknya itu I. Ini subjek. Subjek. Oke, subjeknya itu I. Dan ini to be. Nah, saya akan memberi contoh. Tentang penggunaan am dalam subjek I.
be-nya adalah to be. Nah, penggunaan kata yang ini harus subjeknya itu I. Oke? Oke. Nah, yang kedua, she, he, it. To be-nya itu adalah is. To be-nya itu adalah is. Oke? To be-nya itu adalah is. Digunakan untuk orang ketiga, subjek tunggal orang ketiga. Saya kasih contoh lagi. Itu seperti satu contoh sini ya. Contohnya lagi. She is smart. Oke, artinya dia pintar. Nah, di sini she ini to be-nya itu harus pakai is. Di sini ya, tidak boleh pakai are atau am. Ini tidak boleh ya. Harus pakai is. Nah, yang ketiga itu you, we, they. Itu subjek you, we, they. To be-nya itu harus are. Oke? To be-nya itu harus are di sini. Nah, ini digunakan dalam subjek jamak, ya. Saya kasih contoh. Kalimat lagi. Contohnya itu they are kind. Mereka baik, ya. Di sini they. Tadi mana they? Nah, di sini kan they. They itu pasangannya harus are. Oke? Ini pasangannya harus are. Ini area pasangannya harus are. Sekarang perhatikan polanya. Ya, di sini perhatikan polanya. Polanya dalam kalimat positif. Pertama dalam kalimat positif. Yang pertama itu subjek plus to be. Nah, ini kalimat positifnya. Yang kedua kalimat negatif. Kalimat negatifnya itu kita harus pakai subjek terus tambah to be dan tambah not. Oke? Dan tambah not. Ini kalimat negatifnya. Yang ketiga kita itu kalimat tanya, ya, kalimat tanya. Ini polanya ya, ini polanya. Pertama itu yang awalnya tubinya setelah subjek. Kalau tanya dia sebelum subjek. Pertama to be
subjek ya, tambah subjek. Nah, ini kalimat tanyanya. Ini kan beda kalimat pasif, negatif, dan tanya. Pasif subjek yang pertama, negatif subjek yang pertama, dan tanya itu to be-nya itu pertama ya. Di sini to be yang pertama. Oke. Oke, sekarang kita sudah lihat polanya yang kemudian ya, pola yang kemudian. Sekarang kita akan mulai di sesi latihan. Oke, terus pertama itu kita mulai dengan titik, dengan isi yang tadi saya sudah bilang, isi to be-nya is, am, are. Oke, saya akan tulis, nanti kalian maju untuk menjawab. Siapa yang maju pertama untuk mengisi? Saya Pak. Oh ya, silakan. Muhaimin. Nomor 1 saya tuh ya. Ya. Ya betul, tepat sekali. Terus Pak, subjeknya itu to be-nya itu harus tadi kalau sudah ingat kan? Ya, itu harus M. Nomor 2, saya kan? Baik, di sini mungkin ada kesalahan terus ya. Silakan dulu, saya akan menjelaskan. Nah, si ini tadi saya sudah bilang kan, si itu to be-nya harus is dalam simple present. Oke, harus is. Jadi ingatnya ya, di sini tadi. Nah, kalau I itu to be-nya harus Nah, di sini benar atau salah? Salah. Oke. Jadi di sini kita ganti ya. Kita ganti apa? Is. Betul sekali, ganti is. Nah, yang ketiga. Siapa mungkin yang akan menjawab? Siapa? Musi. Oh ya, silakan. Ya, silakan dulu. Bagaimana Pak ini benar kalimatnya atau salah? Benar Pak. Benar? Benar. Bisa dijelaskan kan? Atau masih kurang paham? Atau mau dijelaskan ke depan kenapa benar? Oh, mau jelaskan? Ya, Kan tadi Pak Guru sudah menjelaskan bahwa we itu to be-nya are. Jadi di sini kan di mana ada kata are pasti ada kata to be-nya. Jadi saya ingat benar. Ya, to be-nya itu are. Ya. Nah, ini subjeknya itu harus apa? Harus be. Oke. Kita lihat. Jadi we to be-nya itu harus are. Ya. Seperti tadi we dengan you. Oke. Sekarang kedua, kita yang ini kan tadi bentuk positifnya ya. Ya, ini bentuk positif. Sekarang kita masuki bentuk negatif. Apakah bisa saya hapus? Ya, Pak. Sudah paham kan? Sudah. Oke, baik. Ini saya hapus dulu ya.
Oke. Oke. Sekarang kita masuk di groups atau kalimat Negatif. negatif. Negatif, oke. Negatif. Saya kasih contoh dulu sebelum kalian lakukan tanya jawab. Ya Pak. Pertama itu caranya kan ini tadi negatif. Negatif itu subjek tambah to be tambah not kan? Ya. Ya, sekarang saya kasih contoh seperti I am tired. Nah, setelah apa tadi? Subjek To be. to be. Setelah itu kita tambahkan not ya. Kita tambahkan not. I am not tired. Ini contoh. Oke, sekarang saya kasih contoh. Kalian akan menjawabnya. Saya kasih soal ya, soal contoh ya. Seperti dokter. Nah, di sini siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa mengubah menjadi kalimat negatif? Muhaimin mungkin ubah jadi kalimat negatif. Ya. Oke. Tulis saya di bawahnya. Ini positif toh? Ya, ini kalimat positif. Negatifnya itu bagaimana? Ya, betul sekali ya. Silakan dulu. Jadi, seperti polanya ini. Subjek, nah di sini subjek. Terus kedua pertama to be-nya itu dia is. To be-nya itu is. Terus kita tambahkan not. Nah, not-nya itu mana? Not-nya itu ada di sini, ya. Sesudahnya itu ada di sini. Sudah to be Pak. Sudah to be Pak. Ya, betul. Ya. Oke. Mungkin saya akan kasih satu contoh lagi ya. Ya. Saya akan kasih satu contoh lagi seperti nah, untuk menjadi kalimat negatif, siapa yang bisa maju untuk menjawab? Musim mungkin? Ya Pak. Ya, silakan. Ya, ini positifnya ya. Positif. Coba ganti kalimat negatif. Ini Pak. Ya, student. Ya, betul. Betul sekali. Sekarang dulu. Secara polanya ini sudah benar atau salah? Oh ini Benar. benar ya, karena ini tadi subjek to be, ini subjek be, terus to be-nya itu harus A. ya betul. Terus ditambah apa? Not. Not. Ini ya not seperti ini. Nah, ini bentuk kalimat negatif. Negatif. Oke, Pak, kalimat tanya ya? kalimat tanya. Oke, saya akan jelaskan kalimat tanya seperti apa ya. Kita kasih contoh. Contohnya itu seperti oke, baik. Kalimat tanya itu seperti ini ya. Pertama, I am bagaimana kita ganti menjadi kalimat tanya? Kita lihat polanya ya. Ya. Kita lihat polanya. Nah, tadi positif negatif subjeknya di Awal. awal, betul. Terus intinya kedua. Kalau di dalam kalimat tanya itu Tubinya di depan Pak. to be-nya di depan. Atau awal. Iya.
I am student. Kita ganti ya, seperti am seperti yang di situ rumusnya am I student. Oke, paham kan? Am I student ini kalimat tanya. Ini dibaliknya I am student menjadi am I student. Oke, saya akan kasih soal untuk kalian jawab. Pak, ingin bertanya Pak. Iya. Di kalimat pertanyaan itu harus ada tanda tanyanya atau tidak? Terserah am I student mau pakai tanda tanya begini atau tidak. Ini sudah jelas. Kalau M nya di awal berarti itu kalimat tanya. Siapa? Mas Pak. Ya. Pak, itu kan M itu kan saya. Ya. Baru itu aku punya saya. Ini to be. Oh, ini. Ya. To be. To be kan artinya tadi bisa adalah atau sedang. Tapi dalam kalimat tanya itu menjadi pertanyaan. Apakah? Ya. Berarti Pak, itu dia menyelesaikan gitu. Iya. Menyelesaikan. Seperti saya kasih contoh lagi biar kamu paham. Seperti she is smart, ya, she is smart. Nah, untuk menjadi kalimat tanya itu isinya ini to be atau to be-nya ini kita kembalikan ke awal. Kita taruh di belakangnya si. Jadi is she smart? Kita tulis is. Ini harusnya Ya. is he smart? Apakah dia pintar? Ya. Seperti itu. Oke? Oke. Saya kasih soal untuk jawab. Smart. Nah, Muhammad, silakan buat Irfan untuk menjawab. Ini menjadi kalimat tanya ya? Iya, menjadi kalimat tanya. Ya, silakan dulu. Bagaimana sih kalimat yang dibuat Muhammad? Ini sudah benar atau salah? Sudah benar Pak. Betul. Kenapa? Strukturnya benar. Ya, betul. Kita lihat ya ini. Dalam kalimat tanya, to be itu harus di awal. Di awal, sebelum subjek. Kita lihat di sini. Nah, ini apa? To be kan? Iya. Di awal atau di awal. akhir? Di awal. Betul. Ini dari kalimat tanya. Setelah itu kita tambahkan to subjek. Maaf, kita tambahkan subjek ya. Ya, subjeknya itu di setelah are. Oke, baik. Kita sudah mempelajari teknik grammar drills, ya, atau kita sebut simple present tense terkait penggunaan to be. Nah, di sini semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan, ya. Nah, mungkin itu saja ya. Saya sangat berterima kasih atas